Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalin fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surat Wal-Adiyati, surat Wal-Adiyat. Jadi surat Al-Adiyat ini diturunkan di Mekah satu kaul juga mengatakan diturunkannya di Madinah. Jumlahnya ada 11 ayat. 11 ayat, suratnya ke-100. Surat ke-100 kalau susunan dari Al-Fatihah. Jumlah kalimatnya ada 40. Coba kalau kita hitung ada 40 kalimat. Kalau jumlah hurufnya ada 164 huruf. Kalau kagak percaya hitung aja Pak Ahmad sendiri. Saya males ngitung. Pokoknya 164 saya percaya aja udah sama guru. 164 tulis 164 huruf. Kalau ngitung-ngitung ya hitung aja sendiri kalau kagak percaya. Surat Al-Adiyat ini, Al-Adiyat itu artinya apa? Al-Adiyat itu kuda perang. Kuda perang yang mempunyai kemampuan larinya itu kencang. Kuda pacu. Kuda perang. Perlu kita pahami. Kemarin saya sudah jelaskan di bab wal asri itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah terhadap sesuatu perkara melainkan sesuatu tersebut mempunyai keistimewaan. Seperti Al-Adiyat Allah jadikan sumpah, wawunya waw qasam, wal-adiyati, demi kuda yang berlari kencang, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Al-Adiyat itu kuda-kuda perang itu punya kelebihan, punya keistimewaan, punya. Iya, bahkan di Al-Qur'an Allah sebutkan berkali-kali punya keistimewaan. Asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para ashab berperang, diutus oleh Nabi untuk berperang dengan pasukan kuda sejumlah 100. Pasukan kudanya ada 100. Diutus oleh Nabi untuk berperang. Yakni dipimpin oleh sahabat Rasulullah yang bernama Munzir bin Amrin al-Ansari. Jadi orang Madinah, orang Ansar. Munzir al-Ansari berperang ke Bani Kinanah. Jadi ada kampung Kinana. Di sana Nabi utus para sahabat untuk memerangi mereka karena mereka kebanyakan musyrik. Nah, ketika diutus oleh Nabi, setelah beberapa hari, bahkan dikatakan 1 bulan, lama waktunya, ini nggak ada kabar. Apakah menang, apakah kalah, apakah sahabat ini sudah tiada, apakah masih ada. Jadi sunyi, senyap, anyep gitu. Nabi sedih. Kenapa yang membuat Nabi sedih? Karena orang-orang musyrik Madinah semua bercerita, wah pasukan Nabi kalah tuh, nggak ada kabar, pasukan Nabi kalah, pasukan Nabi diceritain, udah nggak ada lagi, udah nggak ada jejaknya, udah nggak ada, pokoknya dikompor-komporin sama orang-orang musyrik yang ada di Madinah ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini untuk membahagiakan hati Nabi, satu. Yang keduanya, agar supaya kita umat Islam mengambil ibroh, mengambil tamsil, mengambil contoh, mengambil perumpamaan dari hanya seekor kuda yang mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kuda diberikan makan oleh tuannya nggak banyak, ya. Kuda diberikan makan, diberikan oleh tuannya itu dikit. Tapi lihatlah kuda. Tenaganya besar, larinya kencang. Itu kuda tidak pernah menyalahi tuannya. Kalau kata tuannya dipecut, lari. Ditarik, berhenti. Suruh belok, belok. Suruh kiri, kiri. Kalau payat, suruh kiri, kanan. Suruh lurus, miring. Kuda tidak. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya begini. Kita pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala coba lihat kuda.
Kuda itu diberikan sesuatu yang sedikit oleh tuannya, tapi taat kepada tuannya. Kita seorang hamba yang menciptakan kita adalah Allah. Diciptakan kita dengan rezekinya, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, dengan mata yang mampu untuk memandang, dengan kaki yang mampu untuk berjalan, dengan tangan yang mampu untuk memukul, dengan kepala yang mampu kita gerakan, dengan hidung yang mampu kita merasakan bau wangi, dengan kuping yang mampu kita mendengar, hidung yang bernapas, lisan mengucap. Diberikan sesuatu yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah? Kuda saja diberikan sedikit tapi dia taat. Kita diberikan banyak, kenapa nggak mau taat? Gitu kan? Tergoda mas saya tadi suruh ngaji aja kebanyakan entar mulu. Ngajinya jam 9, datangnya jam 11. Aduh, jadi itu hikmahnya ya, hikmahnya itu keistimewaan kuda tuh, onta juga sama keistimewaannya, makanya onta. Saking istimewanya onta itu, sehingga air kencingnya saja bisa dijadikan obat. Air kencingnya tuh unta bisa dijadikan obat, makanya ada hadis di dalam kitab Sahih Bukhari jilid 4, halaman 9-10 tuh kalau nggak salah, awal-awal aja, bab menjelaskan tentang berobat, menggunakan obat dengan air susu unta dan air kencing unta. Makanya mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa air kencing unta itu suci. Boleh kita minum kalau untuk obat, tapi kalau bukan untuk obat, apain, apa hajatnya? Karena itu sesuatu yang menjijikkan, gitu kan? Allah pengennya kita sesuatu yang baik-baik, yang nikmat-nikmat, yang indah-indah gitu. Makanya kalau orang berangkat haji itu ada apa? Orang yang jualan susu unta sama air kencing unta. Bahkan Pak Yayat, itu air kencing unta itu lebih mahal harganya daripada susu unta. Karena jarang kencing juga. Kalau Pak Yayat kencing mulu. Gak di mana aja beser. Mau sholat kencing, mau sholat kencing. Allah ya Karim. Ya, itu ya sekilas tentang surat asbab nuzul daripada surat Al-Adiyat. Masih banyak lagi kaul-kaul, cuman kita ambil satu kaul aja supaya tidak berputar-putar dan tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, sifat Allah yang Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahimi, sifat Allah yang Maha Penyayang di akhirat. Wal adiyati, demi kuda yang berlari kencang, al khaili, yakni kuda ta'du yang berlari, ya khail, fil ghazwi, di dalam peperangan, watad bahu, dan teriak itu khail, kuda teriak itu terengah-engah lah, terengah-engah.